nggak sih akhir-akhir ini timnas Indonesia itu berusaha keras untuk masuk Piala Dunia? Betul banget nih, mengingat kan kita nih bangsa yang besar tuh, banyak budaya, banyak adat, dan itu tuh udah terkenal kan secara internasional. Jadi make sense aja sih kalau misalnya tim kita tuh harus udah melaju ke Piala Dunia gitu kan. Betul tuh. Kita ini bangsa yang besar loh dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain kayak contohnya Singapura, Laos. Kau lihat apa prestasinya? Buktinya aja kita masuk loh Piala Dunia dibanding mereka. Mereka aja nggak masuk. Mereka tuh bangsa-bangsa yang kecil gitu loh, kebudayaannya juga nggak banyak kayak Indonesia. Jadi pastilah kalah jauh sama Indonesia, ya nggak sih? Nah, bener banget tuh. Ya kan? Contohnya negara-negara lain itu tidak seperti Indonesia yang memiliki sumber daya yang melimpah. Tapi nggak bisa gitu dong. Kan setiap negara tuh punya kelebihannya masing-masing. Kayak Jepang aja kita masih terima mesin-mesin dari mereka gitu kan untuk bikin barang-barang elektronik atau segala macam. Jadi kita ya memang kita punya sumber daya, tapi kan tidak boleh kayak gitu sih ke negara lain karena mereka punya kemampuannya masing-masing lah. Enggak lah, Indonesia tuh paling bagus loh. Kita juga bisa bikin barang-barang seperti Jepang. Pokoknya Indonesia tuh paling best lah negaranya dibanding yang lain. 3. Tapi nggak bisa kayak gini dong. Jangan ribet gitu. Tadi aku dengar kalian bahas soal nasionalisme negara kita dibandingin sama negara lain. Tentu kita itu harus jadi manusia yang open minded gitu loh. Jangan kita membanggakan negara sendiri, tapi kita malah jatuhkan negara lain. Nah, kita memang harus menjunjung tinggi sikap toleransi ya teman-teman. Jangan sampai kita malah menjatuh-jatuhkan orang-orang yang harusnya kita anggap semua itu sebagai kerukunan. Nah betul banget tuh, yang kayak gitu tuh namanya nasionalisme radikal nggak sih? Nah bener tuh, yang mau aku bahas nasionalisme itu memang ada yang namanya nasionalisme radikal. Artinya memang kita menjunjung tinggi budaya-budaya kita, tapi kita malah menganggap remeh dari bangsa lain. Nasionalisme radikal. Jadi nasionalisme radikal merupakan bentuk aliran dari nasionalisme yang ekstrim, di mana dalam kecintaannya terhadap suatu negara diwujudkan dengan cara yang tidak toleransi dan cenderung menjelekkan negara atau kelompok lain. Berbeda dengan nasionalisme sehat, di mana dalam nasionalisme yang sehat terdapat nilai saling menghargai dan menjaga kesatuan, yang berbanding terbalik dengan nasionalisme radikal yang lebih mengarah pada sikap eksklusif dan intoleran. Berikut adalah ciri-ciri nasionalisme radikal. Yang pertama itu adalah patriotisme berlebihan atau Calvinisme, yang dimana menganggap bangsa sendiri telah unggul dibanding dengan bangsa lain. Yang kedua yaitu anti asing dan xenofobia, yaitu dimana sikap curiga atau menolak pengaruh asing baik dalam budaya, ekonomi maupun publik. Kemudian yang ketiga adalah militani dan fanatisme, yang dimana menggunakan cara-cara agresif, yakni termasuk kekerasan untuk mempertahankan atau memperjuangkan identitas nasional itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah eksklusivitas dan diskriminasi, yang dimana itu hanya mengakui kelompok tertentu sebagai bagian dari bangsa, sementara kelompok lain dianggap sebagai ancaman atau pengkhianat. Kemudian yang kelima ada menolak globalisasi dan multikulturalisme, yaitu menganggap globalisasi sebagai ancaman terhadap identitas nasional. Selanjutnya ada dampak dari nasionalisme radikal. Nasionalisme radikal dapat memiliki dampak yang sangat signifikan, baik dari dampak positif maupun dampak negatif. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada polarisasi sosial. Nasionalisme radikal seringkali menekankan perbedaan antar kelompok baik dari segi etnis maupun agama. Yang kedua ada intoleransi dan kekerasan. Ketika nasionalisme berkembang menjadi radikal, bukan tidak mungkin mendorong terhadap intoleransi atau kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas atau kelompok yang dianggap tidak setara dengan dasar-dasar dalam nasionalisme ekstrim. Kemudian yang ketiga ada pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam upaya untuk memperkuat nasionalisme, suatu kelompok atau negara dapat mengabaikan hak-hak asasi manusia seperti hak kebebasan untuk beragama maupun kebebasan dalam berbicara. Kemudian yang terakhir ada isolasi internasional. Negara yang mengadopsi nasionalisme radikal bukan tidak mungkin dapat menarik diri dari pergaulan internasional. Hal ini dapat berdampak buruk bagi sektor ekonomi, hubungan diplomatik maupun pergaulan dalam arena internasional.
Selanjutnya ada beberapa contoh nasionalisme radikal dalam sejarah. Yang pertama itu Nazisme di Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Nah, di Jerman mengusung nasionalisme rasial ekstrim yang menekankan superioritas bangsa Arya. Yang kedua, fasisme di Italia. Benito Mussolini menerapkan nasionalisme ekstrim yang menekankan kejayaan bangsa Italia dan ekspansi wilayah, mendorong perang dan penindasan terhadap oposisi politik. Yang ketiga itu ada ultranasionalisme di Jepang. Jepang menganggap negara mereka lebih unggul daripada negara Asia lainnya yang ada di benua Asia, sehingga mengakibatkan invasi ke beberapa negara seperti Tiongkok, Filipina, dan lain sebagainya. Setelah itu ada apartheid di Afrika Selatan. Kebijakan nasionalisme berbasis ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih untuk menindas mayoritas manusia berkulit hitam. Sistem ini mengakibatkan diskriminasi sistematis dan ketidakadilan sosial yang parah. Selanjutnya yang kelima itu ada pembersihan etnis di Yugoslavia. Setelah bubarnya Yugoslavia, nasionalisme radikal menyebabkan konflik berdarah antara etnis Serbia, Kroasia, dan Bosnia. Pembersihan etnis ini dilakukan untuk menghilangkan kelompok tertentu dari suatu wilayah. Baik, saya akan menjelaskan tentang nasionalisme yang sehat dan nasionalisme radikal. Pertama, nasionalisme sehat adalah bentuk nasionalisme yang seimbang, menghormati keberagaman dan berorientasi pada kemajuan bersama. Ciri-cirinya yaitu cinta tanah air, mengutamakan kerjasama, dan bersifat konstruktif. Salah satu contohnya yaitu gerakan nasionalisme yang mendorong persetujuan dan kesejahteraan rakyat, seperti Sumpah Pemuda di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah nasionalisme radikal. Nasionalisme radikal adalah bentuk nasionalisme yang berlebihan, seringkali eksklusif dan agresif terhadap kelompok-kelompok lain. Ciri-cirinya yaitu fanatis yang terlalu berlebihan, anti keberagaman, dan bersifat sangat agresif. Salah satu contohnya yaitu nasionalisme ekstrim yang menyebabkan perang dunia kedua seperti Nazi di Jerman. Kemudian kesimpulan dari nasionalisme sehat dan radikal ini yaitu nasionalisme sehat membangun dan memperkuat bangsa dengan semangat persatuan serta kerjasama global. Sementara nasionalisme radikal cenderung merusak dan memunculkan konflik, diskriminasi, dan anti keberagaman. Ya emang harus begitu kita harus bangga dengan bangsa kita sendiri dan nilai-nilai yang ada di budaya negara kita ini. Nah betul tuh, karena negara kita ini kan merupakan negara yang berbagai macam suku, agama, budaya, dan banyak lainnya. Jadi kita perlu menjunjung tinggi yang namanya persatuan. Tapi kita harus tetap menghargai bangsa lain, karena di negara kita ini toleransi harus tetap dijunjung tinggi. Tapi ada apa ini? Lagi bahas apa nih kalian? Jadi gini kita harus tetap menjunjung tinggi rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini dan tanpa harus merendahkan bangsa lain.